Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Fatmawati dengan NIM 2201031114. Di sini saya akan membawakan PPT dengan judul Perilaku Konsumsi Makanan pada Penderita Hiperkolesterol. Pengertian dari kolesterol merupakan suatu lipida struktural atau pembentuk struktur sel yang berperan sebagai komponen yang sangat dibutuhkan oleh sel tubuh manusia. Kolesterol adalah komponen dari membran sel dan merupakan prekursor untuk hormon steroid dan asam empedu yang dosintesis oleh tubuh dan diserap dengan makanan. Kolesterol sebenarnya merupakan salah satu komponen lemak. Pengertian dari hiperkolesterolemia adalah suatu keadaan di mana kadar kolesterol dalam darah melebihi di atas normal. Hiperkolesterolemia terjadi karena adanya gangguan metabolisme lemak yang dapat menyebabkan peningkatan kadar lemak darah yang disebabkan oleh defisiensi enzim lipoprotein lipase, defisiensi reseptor LDL, kelainan genetika, dan penurunan kemampuan hati dalam membersihkan kolesterol dalam darah. Idealnya, kadar kolesterol yang normal pada orang dewasa yaitu LDL 70-130 mg per desiliter, HDL lebih dari 60 mg per desiliter, trigliserida kurang dari 150 mg per desiliter, kolesterol totalnya yaitu kurang dari 200 mg per desiliter. Sementara itu, kadar kolesterol ideal untuk anak dan remaja yang usianya kurang dari 19 tahun yaitu LDL kurang dari 100 mg per desiliter, HDL lebih dari 45 mg per desiliter, trigliserida kurang dari 150 mg per desiliter, kolesterol totalnya yaitu kurang dari 170 mg per desiliter. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol LDL. Yang pertama, genetika. Hiperkolesterolemia familial merupakan salah satu penyakit genetika yang memiliki gangguan gen tunggal. Yang kedua, usia. Kadar LDL cenderung meningkat seiring bertambahnya usia karena seseorang semakin lebih sering terpelanjang. Yang ketiga, jenis kelamin. Terdapat perbedaan prevalensi antara wanita dan laki-laki yang disebabkan oleh perbedaan dari hormon masing-masing yang mempengaruhi profil lipid. Yang keempat, mudah lelah. Gejala kolesterol tinggi biasanya dimulai dengan rasa cepat lelah. Yang kelima, mengantuk. Dampak tidak langsung dari kolesterol tinggi dan adanya sumbatan pada pembuluh darah. Yang keenam, adanya nyeri kaki. Penumpukan plak yang terjadi pada pembuluh darah di kaki mengakibatkan kolesterol tinggi. Yang ketujuh, pegal pada tengkuk. Adapun tanda dan gejala yang sering muncul pada penderita hiperkolesterol. Yang pertama, terdapat gumpalan lemak pada kulit xanthomas. Yang kedua, terdapat gumpalan lemak pada kelopak mata atau yang disebut dengan xanthelasma. Yang ketiga, muncul lingkaran seperti cincin dengan warna putih keabuan pada area sekitar kornea mata atau yang disebut dengan arcus senilis. Yang keempat, pusing di kepala belakang, tengkuk seperti pundak. Yang kelima, mudah lelah, pundak pegal. Yang keenam, dada terasa nyeri seperti tertusuk. Yang ketujuh, kesemutan pada kaki dan tangan. Yang kedelapan, mudah merasa ngantuk. Cara mendiagnosa yang pertama, mengetahui gaya hidup pengidap. Misalnya, apakah pengidap memiliki kebiasaan buruk seperti merokok dan kurang olahraga. Yang kedua, terlalu banyak mengonsumsi makanan dengan kandungan lemak yang tinggi. Yang ketiga, dokter juga menanyakan tentang riwayat kesehatan keluarga, terlebih diabetes, penyakit jantung, atau hiperkolesterolemia itu sendiri. Lebih lanjut, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel darah untuk dilakukan pengamatan langsung di laboratorium.
Adapun cara mencegah terjadinya penyakit hiperkolesterol. Yang pertama, konsumsi makanan rendah lemak dan kolesterol. Yang kedua, perbanyak makan berserat. Yang ketiga, konsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Yang keempat, kurangi konsumsi garam. Yang kelima, perbanyak makan ikan dan asam lemak omega 3. Yang keenam, masak dengan herbal dan rempah-rempah. Cara mengatasi penyakit hiperkolesterolemia. Yang pertama, mengurangi konsumsi makanan yang berlemak tinggi seperti daging dan kue. Yang kedua, berolahraga secara rutin. Yang ketiga, berhenti merokok. Dan yang terakhir, mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Beberapa obat untuk mengatasi hiperkolesterolemia adalah obat golongan statin seperti atorvastatin, rosuvastatin, dan simvastatin untuk menghambat zat yang dibutuhkan hati dan memproduksi kolesterol. Obat pengikat asam empedu seperti kolestiramin untuk menghasilkan asam empedu dengan kadar kolesterol yang berlebih. Obat penghambat penyerapan kolesterol seperti ezetimibe untuk membatasi penyerapan kolesterol dalam usus kecil. Yang keempat, obat penghambat PCSK9 seperti alirocumab dan evolocumab untuk membantu hati menyerap kolesterol LDL lebih banyak sehingga menurunkan kolesterol total dalam darah. Pada pasien dengan kadar trigliserida tinggi, dokter akan meresepkan obat-obat seperti fenovibrat untuk mengurangi produksi VLDL, yaitu kondisi kolesterol yang banyak mengandung trigliserida sehingga kadar trigliserida dapat menurun. Kemudian, niacin untuk membatasi hati dalam memproduksi VLDL dan LDL. Yang ketiga ada suplemen asam lemak omega 3 untuk membantu menurunkan kadar trigliserida. Dampak dari hiperkolesterol yaitu apabila tidak segera mendapatkan penanganan, hiperkolesterolemia bisa berujung pada aterosklerosis, penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh darah. Penumpukan tersebut akan mengakibatkan penyumbatan pada aliran darah dan memicu terjadinya sejumlah komplikasi seperti stroke, penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, penyakit arteri perifer, penyakit ginjal, diabetes tipe 2, batu empedu. Kesimpulan, hiperkolesterolemia adalah suatu keadaan di mana kadar kolesterol dalam darah melebihi di atas normal. Idealnya, kadar kolesterol yang normal pada orang dewasa yaitu sebagai berikut. Kolesterol total kurang dari 200 mg per desiliter, sementara itu kadar kolesterol ideal untuk anak dan remaja yang usianya kurang dari 19 tahun yaitu kolesterol totalnya kurang dari 170 mg per desiliter. Faktor-faktornya meliputi genetik, usia, jenis kelamin, mudah lelah, mengantuk, nyeri kaki, pegal pada tengkuk. Gejala terdapat gumpalan lemak pada kulit atau xanthomas, terdapat gumpalan lemak pada kelopak mata atau xanthelasma, muncul lingkaran seperti cincin dengan warna putih keabuan pada area sekitar kornea mata atau yang disebut dengan arcus senilis. Cara mendiagnosanya untuk mengetahui yaitu dengan cara mengetahui gaya hidup pengidap dan periksa ke dokter. Cara mencegahnya dengan mengkonsumsi makanan sehat, rendah lemak, dan kolesterol. Cara mengatasi berhentinya melakukan kebiasaan buruk yang dapat menimbulkan penyakit hiperkolesterol, minum obat-obatan untuk mengatasi kolesterol pada pengidap. Apabila tidak segera mendapatkan penanganan, hiperkolesterolemia bisa berujung pada penyakit stroke, penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, penyakit arteri perifer, penyakit ginjal, diabetes tipe 2, dan batu empedu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.